Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi langsung panti asuhan di Tangerang yang menjadi tempat pelecehan seksual terhadap 12 anak penghuninya. Mensos menyebut akan bekerja sama dengan pihak terkait seluruh Indonesia untuk memastikan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggara panti asuhan. Kemensos akan bekerja sama dengan kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan upaya-upaya pembinaan, mendorong mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengelola sebuah LKS atau panti asuhan. Sementara itu pengantar saya ya, jadi terima kasih ini kerjasamanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan setelah ini kita akan ke rumah perlindungan sosial untuk bertemu sama anak-anak kita di sana. Nah setelah itu kita akan coba membuat rencana nanti dipindahkan ke tempat kami. Usai mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap santri, Inafis dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah TKP dan memasang garis polisi Yayasan Yatim Piatu Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Pinang Kota, Tangerang, Banten. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Rumanti mengatakan pihaknya sudah mengamankan 2 pelaku yang sudah ditetapkan tersangka. Salah satu diantaranya pemilik yayasan dan pengurus, sementara 1 orang masih dalam pencarian petugas kepolisian. Sementara belasan santri masih dititipkan di rumah perlindungan dinas sosial guna mengecek kesehatan dan psikologis terhadap anak-anak panti yang menjadi korban penyimpangan seksual. Pemilik sudah diamankan. Yang diamankan 2 orang ini siapa aja? Inisialnya Bu? Nanti ya. Bu, artinya udah disegel Bu? Ya, Bu? Pemilik sama korbannya kan domisili di Bandung. Pada saat interogasi datang, pada saat BAP diketahui menghilang. Artinya nggak kooperatif itu Bu? Tidak ada keberadaannya pada saat kita undang tidak datang, pada saat kita panggil tidak datang, kita datangin ke sana tidak ada. Kasus kekerasan seksual yang menimpa belasan santri dilaporkan pada Juli 2024 lalu. Namun, polisi baru bisa mengungkap fakta penyidikan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun korban. Eka Marlupi, Kompas TV, Kota Tangerang, Banten. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus kekerasan seksual yang menimpa belasan santri yatim piatu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati, Tangerang, Banten. Masni, bagaimana dengan kelanjutan proses hukum kasus ini dan seperti apa suasana di tempat kejadian perkara saat ini? Ya, hingga saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan, Radi dan juga saudara, polisi ini masih memburu 1 DPO yang merupakan pelaku dari kekerasan seksual yang dilakukan di Panti Asuhan Darussalam di Kota Tangerang, Banten ini. Dan sebelumnya polisi telah menangkap 2 pelaku, yaitu ketua yayasan serta dari pengasuh yayasan Panti Asuhan Darussalam, serta saat ini sudah dibawa ke kantor polisi. Kalau dari keterangan terakhir dari pihak kepolisian, tentunya ini ada 13 orang yaitu korban dari anak asuh. Ini ada 13 orang ini sudah berada di dinas sosial dan juga 7 orang sudah berada di kantor polisi dan ada 32 orang terindikasi menjadi korban dari pelecehan seksual dari pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam di Kota Tangerang, Banten ini. Dan tadi memang Radi dan juga saudara dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengunjungi dari tempat kejadian perkara atau dari Panti Asuhan Darussalam Tangerang, Banten ini dan mengecek juga bagaimana dengan keadaan dari Panti Asuhan ini dan bertanya tentunya kepada warga sekitar bagaimana situasi dan juga bagaimana keadaan di sekitaran Panti Asuhan ini. Dan saat ini saya akan menggambarkan kepada Radi dan juga saudara bagaimana keadaan di Panti Asuhan ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Aufa Farid. Ini adalah salah satu gedung dari bangunan Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang, Banten. Terlihat sudah ada garis polisi. Dari informasi yang kami dapatkan, garis polisi ini tentunya sudah dipasang sejak awal Oktober 2024 lalu atau sekitar tanggal 3 Oktober ini
sekaligus saat dari dua pelaku ini dibawa oleh pihak kepolisian dan juga beberapa dari anak asuh ini dibawa oleh dinas sosial. Ini merupakan salah satu dari gedung Panti Asuhan Darussalam An-Nur, dan ini tepat berada di belakang dari gedung, salah satunya itu ada di depan, dan untuk gedung yang di depan ini dari informasi yang kami dapatkan ini terkhusus untuk dari yang sudah mulai remaja begitu, dan untuk dari gedung yang saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda Radi dan juga saudara, ini khusus untuk dari balita atau bayi. Kalau memang dilihat sudah ada terpasang garis polisi, dan tadi informasi yang kami dapatkan setelah berbincang dengan ketua RT di sini disebutkan bahwa untuk bayi yang ada di panti asuhan Darussalam ini masih ada di sini sesuai dengan dari arahan dinas sosial. Selain itu dari korban lainnya yang sudah melapor dan juga menjadi korban dari kekerasan seksual oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini sudah dibawa ke dinas sosial. Beberapa ini sudah dilakukan visum. Ada sekitar 7 orang ini yang dinyatakan memang menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Tadi sempat saya jelaskan memang dari Menteri Sosial ini berserta dengan KPAI sudah meninjau dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini, dan saat ini masih melakukan belusukan tentunya seperti itu, dan bertanya kepada warga sekitar bagaimana sebenarnya keadaan dari panti asuhan ini. Dan juga tadi ada informasi yang kami dapatkan kalau untuk panti asuhan ini sedikit tertutup, tapi tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan karena ada seperti tempat mengaji di kawasan dari panti asuhan ini. Radi. Baik, Mas Ni Rahmawati melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Terima kasih, saudara.